Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A dan 4B. Di sini kami akan melakukan praktikum sistem pencernaan. Tujuan daripada praktikum ini yaitu satu, untuk mengetahui enzim-enzim yang ada pada usus kita. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi enzim dalam sistem pencernaan. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui enzim-enzim yang ada pada saliva manusia. Sistem pencernaan adalah sistem tubuh yang memfasilitasi pemecahan makromolekul atau molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana agar dapat diserap dan dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh. Proses ini berlangsung secara mekanis oleh gerakan organ pencernaan dan secara kimiawi melalui enzim. Organ pencernaan terdiri atas saluran tempat lewatnya makanan dan kelenjar penghasil enzim atau hormon pencernaan. Alat dan bahan disiapkan terlebih dahulu. Ikan mas dibedah pada bagian ventral. Ikan mas atau Cyprian scarpio dipilih karena usus halusnya dianggap representatif dan mirip dengan sistem pencernaan manusia, terutama dalam aktivitas enzim dan penyerapan nutrisi. Usus dipisahkan dari organ lainnya. Fungsinya untuk mengisolasi usus halus sebagai sumber utama enzim pencernaan. Usus halus dipotong dari lambung dan bagian usus awal. Usus halus dibuka dengan sayatan longitudinal dan dibersihkan dengan Aquades. Fungsinya membersihkan sisa makanan yang dapat menurunkan stabilitas ekstraksi enzim. 20 mg gliserin 50% dimasukkan ke dalam usus halus. Gliserin 50% bersifat higroskopis, menjaga kestabilan enzim, dan bertindak sebagai pelarut sekaligus pengawet ringan. Usus halus dihaluskan dan ditambahkan 4-5 tetes toluen. Fungsinya adalah untuk memecah jaringan usus agar enzim mudah diekstraksi serta menambahkan toluen sebagai pengawet yang menghambat pertumbuhan mikroba tanpa merusak enzim. Ekstrak usus halus dimasukkan ke dalam botol kaca gelap dan ditutup dengan aluminium foil. Fungsinya mencegah kontaminasi dan paparan cahaya yang dapat merusak aktivitas enzim. Ekstrak didiamkan selama 6-7 hari lalu disaring dengan kertas saring. Fungsinya untuk mengoptimalkan enzim agar mencapai titik saturasi substrat dan memaksimalkan laju reaksi. Lalu penyaringan digunakan untuk memisahkan cairan ekstrak enzim dari jaringan padat usus. Alat dan bahan yang dibutuhkan disiapkan terlebih dahulu. Disiapkan 4 buah tabung reaksi serta diberi tanda A, B, C, dan D lalu dituangkan 2,5 ml larutan amilum 1% ke dalam keempat tabung reaksi tersebut. 1 ml ekstrak usus ditambahkan ke tabung A dan B serta 1 ml Aquades ke tabung C dan D untuk membandingkan keberadaan enzim amilase pada pencernaan ikan dan Aquades. Lalu digoyangkan keempat tabung reaksi tersebut selama 5 hingga 10 menit. Ditambahkan 2 tetes larutan iod ke tabung A dan C untuk mendeteksi amilum warna biru kehitaman serta 2 ml larutan benedik ke tabung B dan D untuk mendeteksi gula preduksi. Keempat tabung dipanaskan selama 5 menit sambil digoyang untuk mengaktifasi enzim dan mempercepat hidrolisis pati menjadi gula sederhana. Hasil menunjukkan bahwa tabung A berwarna putih pucat positif amilase, tabung B berwarna hijau pekat positif gula preduksi, tabung C berwarna ungu gelap dan tabung D biru terang di mana negatif. Warna hijau pada tabung B menandakan gula preduksi masih sedikit. Reagen benedik mengandung CuSO4, natrium karbonat dan natrium sitrat. Saat dipanaskan, gula preduksi mereduksi Cu2+ menjadi Cu+ yang mengendap sebagai Cu2O. Alat dan bahan yang dibutuhkan disiapkan terlebih dahulu. Siapkan 2 tabung reaksi dan beri tanda A dan B, kemudian pada tiap tabung dituangkan 2,5 ml larutan sukrosa 1%. Sebanyak 1 ml ekstrak usus ditambahkan ke tabung A, sementara di tabung B ditambahkan 1 ml Aquades, goyangkan kedua tabung selama 5 menit. Selanjutnya, tambahkan 2 ml reagen benedik ke tabung A dan B. Kedua tabung dipanaskan selama 5 menit sambil digoyangkan, lalu perubahan warna yang terjadi di setiap tabung diamati. Hasil uji positif ditunjukkan pada tabung A yang berubah warna dari biru menjadi jingga dan negatif untuk tabung B tanpa perubahan warna. Perubahan warna menjadi merah jingga di tabung A menunjukkan adanya reaksi yang dihasilkan melalui proses reduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+ oleh gugus aldehida atau keton bebas dalam gula preduksi. Sehingga adanya gula preduksi tersebut menandakan adanya pemecahan sukrosa yang dilakukan oleh enzim disakaridase. Sedangkan pada tabung B tidak terjadi perubahan warna karena tidak terdapat pemecahan sukrosa oleh enzim. Alat dan bahan yang dibutuhkan disiapkan terlebih dahulu.
Disiapkan 2 tabung reaksi dan diberi tanda A dan B, kemudian ditambahkan 1 mili albumin yang sudah diencerkan ke dalam 2 tabung reaksi. Lalu dipanaskan kedua tabung reaksi tersebut sampai mendidih, kemudian didinginkan. Hal ini bertujuan untuk mendenaturasi protein pada albumin agar lebih mudah dicerna oleh enzim. Selanjutnya ditambahkan 1 mili ekstrak khusus pada tabung reaksi A dan 1 mili aquades pada tabung reaksi B, dan didiamkan kedua tabung reaksi selama 5-10 menit. Ekstrak khusus adalah sumber enzim tripsin yang akan memecah protein, sedangkan penambahan aquades bertujuan sebagai kontrol tanpa enzim. Yang terakhir, masing-masing tabung reaksi ditetesi 1-2 tetes reagen biuret dan diamati perubahan warnanya. Prinsip uji biuret adalah mendeteksi adanya ikatan peptida dalam sampel melalui reaksi ion tembaga 2+ dalam suasana basah yang menghasilkan perubahan warna ungu sebagai indikator keberadaan protein. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pada tabung A yang berisi albumin, ekstrak khusus dan biuret menjadi warna ungu tua, sedangkan tabung B yang berisi albumin, aquades dan biuret menjadi warna ungu agak bening. Warna ungu tua pada tabung A menandakan protein telah dipecah oleh enzim tripsin dari ekstrak khusus menjadi oligopeptida dan asam amino, sedangkan tabung B protein tetap utuh. Uji biuret mendeteksi adanya ikatan peptida melalui reaksi ion tembaga 2+ dari tembaga 2 sulfat dalam suasana basah oleh NaOH, membentuk warna ungu sebagai indikator yang positif. Hasil ini membuktikan bahwa degradasi protein yang dikenal sebagai zat putih telur menjadi lebih aktif dengan bantuan enzim, ditunjukkan oleh intensitas warna ungu. Alat dan bahan yang dibutuhkan disiapkan terlebih dahulu. Isi kantung empedu dituangkan ke tabung A, lalu diencerkan hingga 2 mili. Pengenceran bertujuan agar cairan tidak terlalu pekat. 2 mili aquades dimasukkan ke dalam tabung reaksi B sebagai kontrol, fungsinya untuk pembanding terhadap zat yang dapat mengemulsi lemak. Minyak goreng 2 mili dimasukkan ke dua tabung dan dihomogenkan. Minyak goreng sebagai sumber lemak dalam pengujian enzim lipase yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kedua tabung dibiarkan selama 5 hingga 10 menit, fungsinya untuk melihat adanya proses lemak yang teremulsi. Hasil positif pada tabung A menunjukkan emulsi lemak berhasil terbentuk. Pencernaan lipid dimulai saat lemak merangsang pelepasan garam empedu dari kantong empedu. Garam empedu bersifat amfifatik, memecah lemak menjadi droplet kecil agar mudah diakses enzim. Setelah emulsi terbentuk, lipase memecah trigliserida menjadi asam lemak dan monogliserida, yang kemudian bersama garam empedu membentuk misel. Sebaliknya, hasil negatif pada tabung B menunjukkan tidak terjadi pengemulsian lemak karena tidak ada garam empedu. Alat dan bahan yang dibutuhkan disiapkan terlebih dahulu. Larutan amilum 1% sebagai substrat dimasukkan ke tabung A, B, C, dan D masing-masing 5 mili. Aquades dimasukkan ke tabung reaksi B sebagai kontrol. 2-3 tetes iodin sebagai indikator yang mengikat amilum membentuk kompleks berwarna biru keunguan dimasukkan ke tabung reaksi A, B, dan D. 10 tetes saliva dimasukkan ke tabung reaksi D dan dihomogenkan. Tabung reaksi D dipanaskan untuk mempercepat reaksi hingga terjadi perubahan warna. Tabung A dan B tetap ungu tua karena reaksi amilum 1% dengan iodin. Tabung B sebagai kontrol negatif tanpa enzim. Tabung C tetap bening karena tidak ada iodin. Ketiganya menunjukkan hasil negatif, tidak ada amilase. Sedangkan tabung D berubah dari ungu tua menjadi kuning bening setelah ditambah saliva, menandakan amilum telah dipecah oleh amilase menjadi molekul lebih kecil. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu pada usus ikan mas ditemukan adanya enzim pencernaan seperti enzim amilase yang dibuktikan dengan perubahan warna menjadi putih pucat, enzim disakaridase dengan warna menjadi kuning oranye, dan enzim tripsin dengan warna menjadi ungu keruh. Enzim amilase mengubah amilum menjadi maltosa, disakaridase mengubah disakarida menjadi monosakarida, dan enzim tripsin mengubah protein menjadi ikatan peptida. Pada saliva manusia juga ditemukan adanya enzim amilase yang dibuktikan dengan berubahnya warna menjadi kuning bening dengan terdapat endapan ungu gelap. Pada empedu ayam, mengandung garam empedu yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi bentuk emulsi agar lebih mudah untuk dipecah oleh enzim lipase. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya emulsi saat percobaan. Seluruh pengujian pada praktikum ini menggunakan metode kalorimetri, yaitu iodin, benedik, dan biuret. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan pada praktikum sistem pencernaan. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan kata, mohon maaf, terima kasih.